Oke, jadi buat kamu yang belum tahu, Direktur PT Mitra Bali Sukses. Jadi ini adalah pemegang lisensi waralaba Miga Coan. Ini ditetapkan sebagai tersangka, teman-teman, karena ada dugaan pelanggaran hak cipta. Nah, penetapan tersebut itu hasil dari proses penyelidikan yang telah berlangsung sejak awal 2025 kemarin. Seberapa populer lagu dan artis yang nyanyi itu juga akan mempengaruhi biaya. Apakah ada jumlah kursi, jumlah orang, jumlah ruangan lah, lama waktu penggunaan musiknya gitu ya. Itu semua harus diperhitungkan. Halo Coach. Halo. Apa kabar Coach? Kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke. Ini kan sebenarnya udah lama juga sih ya Coach ya kasusnya ini yang terkait Miga Coan Bali yang dia tiba-tiba tuh si ownernya jadi tersangka gitu Coach karena belum membayar royalti dari tahun entah udah 3 tahun atau 5 tahun gitu ya Coach ya. Saya kurang ini kalau misalkan teman-teman tahu mungkin langsung aja tulis di kolom komentar ya. Cuma kalau misalkan akhir-akhir ini tuh saya udah dapat kabar kalau si Miga Coan ini tuh ownernya udah damai dengan sejumlah kayaknya 2,2 miliar gitu Coach. Nah Coach, sebenarnya kenapa sih kita tuh bisa sampai bayar royalti sebesar itu Coach? Ya Miga Coan itu ya, kenapa mereka harus bayar sampai 7 miliar? Iya betul. Wah itu kan harus di breakdown dulu nih ya, karena kan nggak langsung bayar karena uang 7 miliar itu kan nggak langsung instan muncul gitu ya, pasti ada perhitungannya. Apalagi ini katanya dianggap sudah tidak membayar royalti sejak bertahun-tahun ya, antara 2 sampai 3 tahun apa berapa tadi ya, dari tahun 2000 ya sekitar 2-3 tahun. Berarti kan ini akumulatif biayanya. Iya. Kan? Jadi harus berhitungan juga biaya dasar dari royaltinya itu berapa, gitu kan? Yang ada di Undang-Undang Hak Cipta misalnya gitu ya, atau yang beredar di media itu kan ada bisa berdasarkan kapasitasnya gitu ya, lama penggunaan musiknya, terus kemudian berdasarkan mungkin juga seberapa populer lagu dan artis yang nyanyi itu juga akan mempengaruhi biaya apanya itu ya. Ya jadi juga. Iya kan, biaya kapasitas bisa per kursi, bisa luasnya gitu kan, mungkin juga lokasi dari tempat kafe atau tempat restoran itu berada itu juga pengaruh ya. Kalau lokasi strategis yang banyak pengunjungnya gitu ya, seperti di Bali kan gitu, banyak turis pasti akan lebih mahal gitu ya. Mungkin gitu ya, bayar royaltinya bisa jadi gitu ya. Banyak variabel-variabelnya harus diperhatikan, ini yang mempengaruhi itu, tambah lagi bertahun-tahun gitu kan. Akumulatif itu baru biaya dasar royaltinya aja. Mungkin juga ada denda-denda karena keterlambatan, ya kan, denda berapa persen harus ada bunganya kali ya. Kayak biaya keterlambatan gitu ya. Itu berapa persen daripada total biaya per tahunnya gitu, ya kan. Wah itu udah berbunga lagi tuh, itu harus dibayar gitu ya. Nah itu harus diperhatikan hal-hal ini ya, dua-dua ini akhirnya muncullah angka 7 miliar itu. Gitu. Nah sebenarnya kalau misalkan kayak kenapa sih sekarang baru boomingnya gitu kan ya, kenapa baru sekarang dipermasalahin gitu terkait royalti ini. Nah kalau misalkan sebenarnya kan kayak di Jakarta aja juga banyak kayak kafe-kafe kecil, bahkan dari yang kafe besar pun. Terus bahkan saya sempat baca juga kalau kayak wedding organizer juga kalau misalnya nyetel musik juga bakal dikenain royalti. Ya, padahal kan aturannya tadi kata coach kan udah ada ya. Udah ada. Nah, kenapa baru muncul sekarang gitu kan ya? Sebenarnya apa sih yang bisa kita lakuin coach kalau misalkan kayak kita tuh dengar kabar seperti itu, terus kita kayak mikir, aduh nanti gimana ya, apa dapat tagihan ya. Nah itu sebenarnya kita harus gimana sih kok sebagai kayak seorang bisnis yang emang kita punya kayak tempat-tempat kafe atau tempat makan yang emang kita seringnya tuh memutar musik. Ya berarti yang pertama ya kita memang harus tahu dulu aturan yang jangan jelas ya. Berapa sih sebetulnya biaya royalti itu, ya hitung-hitungannya seperti apa jelasnya, harus bayar per tahunnya berapa, akhirnya ketika dihitung gitu kan berdasarkan variabel-variabel atau ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan gitu ya. Apakah ada jumlah kursi, jumlah orang, jumlah ruangan lah, atau luas ruangan maksudnya, atau waktunya, lama waktu penggunaan musiknya gitu ya. Itu semua harus diperhitungkan, dibuat anggaran lah gitu kan. Sama seperti halnya kita bikin anggaran untuk biaya-biaya tetap gitu ya, atau fixed cost atau apa ya,
yang memang harus dikeluarkan per bulan seperti listrik, air segala macam gitu ya. Iya, iya. Nah itu juga dari awal mindsetnya harus seperti itu gitu ya. Jadi pahami dulu aturannya, hitung dengan benar, tahu proses pembayarannya seperti apa, dan kapan bayarnya dan siapa yang harus bayar harus jelas gitu kan. Nah yang kedua mungkin alternatifnya gunakanlah apa ya, musik atau apa ya yang tidak, yang bebas legal, secara legal gitu ya, musik atau produk-produk hiburannya yang bebas legal gitu ya, yang bebas hak cipta kalau ada gitu ya. Misalnya ya apa ya, dari aplikasi-aplikasi musik yang memang sudah langsung bayar ke ininya ya, ke produsennya musiknya gitu, kayak Spotify for Business, Apple Music for Business atau apapun itu ya. Itu ya perlu juga sih dilihat apakah benar nih kita hanya udah nggak perlu bayar lagi, atau dari undang-undang itu tetap kita harus bayar gitu kan, karena nih masih bisa dibelok-belokin nih, bisa jadi ya gitu. Jadi harus jelas-jelas banget ya, kalau perlu konsultasikan ke pihak-pihak hukum ini jelas gitu ya. Ketiga ya, kalau memang kita sudah melakukan pembayaran, ya bukti-buktinya harus kita simpen ya kan. Kalau dokumen-dokumen pembayarannya itu jangan sampai ketika nanti ada tagihan, ya bisa jadi kan pemerintah nagih gitu kan, walaupun kita udah bayar, ya kan. Kita ada buktinya yang jelas bahwa kita sudah bayar loh, sesuai dengan aturan, gitu ya. Mau apa lagi lo, gitu ya. Gitu. Ya jadi harus jelas bukti-buktinya, gitu. Ya kalau memang ada biaya, ada dana dan budget, ya kita harus punya dukungan hukum juga, gitu kan, pengacara segala macamnya, gitu. Ya itu tindakan-tindakan yang harus dilakukan gitu ya. Ya yang terakhir ya mungkin juga ya udahlah nggak usah pakai musik gitu. Sepi dong coach. Kalau saya malah oke-oke aja sih gitu ya. Kadang saya kan kalau ke kafe itu untuk kerja, atau untuk meeting gitu kan, yang kalau musik malah mengganggu gitu. Jadi harus dimatiin, harus dikecilin biasanya. Musik itu saya minta dikecilin, yang penting adem, nyaman gitu ya, dingin. Kalau aku lebih ke AC-nya sih, dingin daripada ke musiknya. Kalau ke musik saya butuh musik tinggal pesan pakai YouTube aja kan, kamu itu kan pakai aja sendiri. Iya kan, nggak perlu dengerin dari itu ya. Sebelum itu juga musik yang diputar kafe itu saya suka gitu ya. Iya sih, karena selera orang tuh beda-beda, kayak gitu. Genre lagunya ya coach ya. Ya ada juga yang kayak chain, ya saya nggak nyebut brand lah ya, apa F&B chain yang besar di seluruh dunia itu, mereka sudah ada musik sendiri, memproduksi musiknya sendiri gitu ya. Oh iya coach. Iya, dan di setiap outlet itu mereka sudah ngatur nih musiknya apa hari ini. Jadi semua outlet itu akan seragam musiknya setiap hari. Gitu. Oke, berarti sebenarnya kalau misalkan kayak kita mau mulai bisnis, mau buka bisnis tuh sebenarnya ada banyak yang benar-benar kita harus perhatikan, bahkan kayak royalti ini aturannya aja padahal udah ada, tapi kayak kita yang udah ada kasus baru kita baru heboh gitu ya coach ya, baru bingung ini kok gini, ini kok bisa kayak ada royalti cuma muter musik kan gitu kan ya coach ya. Berarti emang harus benar-benar detail ya coach. Iya, kesadaran dari pemilik usahanya dari awal juga harus ini ya, ada gitu, bahwa segala apa yang kita, ya kan, tidak ada di dunia ini, tidak ada yang makanan gratis ya. Jadi apa nih yang harus kita bayar, harus dirinci gitu ya. Selain biaya-biaya tetap yang standar, listrik, air, AC gitu ya. Ternyata biaya ada nih yang namanya biaya royalti gitu. Kalau kita musik, kita putar musik gitu ya, atau ada penyanyi yang live gitu ya, harus bayar royalti ternyata gitu kan, dan ternyata ada undang-undangnya ya gitu. Dan itu harus dari awal memang harus diantisipasi dan dihitung budgetnya gitu. Hingga nanti putusannya apakah bayar atau nggak usah pakai musik sama sekali gitu. Gitu iya dari awal gitu. Nah ini sebenarnya kalau misalkan kita mau tahu, kayak itu kan dari kesadaran diri ya coach. Kalau misalkan memang dia pengetahuannya kurang sampai situ nih coach, mereka harus kayak datang ke konsultan bisnis kah, atau kayak datang kemana nih coach? Siapa tahu teman-teman yang mau buka bisnis ya coach ya, itu kayak tahu nih arahnya kemana kalau misalkan biar nggak kaget aja kalau misalkan tiba-tiba ada kasus kayak gitu coach. Ya konsultan bisnis itu adalah solusi pertama ya yang bisa mereka lakukan ya, karena konsultan bisnis akan memberikan saran-saran gitu kan, apa saja yang harus diperhitungkan dalam biaya gitu loh. Ya, atau kebantu ke pihak-pihak legal ya.
notaris atau segala macam gitu ya, tanya-tanya ini apa saja sih yang harus ternyata biaya-biaya yang harus dikeluarkan gitu ya dari sisi hukum. Tanya hukum yang terkait dengan kafe itu apa sih gitu ya. Iya. Bukan hanya hukum dari sisi makanannya harus berkualitas, harus halal, Iya harus benar. enak atau harus bergizi, tidak berbahaya, tidak beracun kan. Iya. Tapi ternyata juga dari sisi musiknya gitu kan, harus bayar royalti. Kita nggak semuanya ngeh gitu ya. Iya pasti. Gitu. Kasihan juga kan kafe-kafe lokal yang paling cuman kursinya berapa sih, 10 kursi yang cuman satu tempat gitu aja, satu tenda gitu kan. Harus bayar royalti gitu. Padahal Karena harus bayar royalti yang akumulatif ya, iya. karena denda gitu segala macam. Karena Betul. sejak awal nggak tahu. Oke, berarti emang harus benar-benar kita datang ke konsultan bisnis biar kita tahu nih sebenarnya berdasarkan hukum tuh kita ada peraturan apa aja ketika kita membuka bisnis, apa yang harus dikeluarkan oleh bisnis tersebut. Ya, gitu biaya-biaya apa yang harus mereka anggarkan gitu. Oke, thank you banget nih Coach atas Baik. pencerahannya, bahkan pengetahuannya juga terkait ketika kita mau membuka bisnis ya Coach Iya. ya. Mungkin cukup sekian dari aku Aulia. Saya Aditya Mijaya. Sampai Sampai jumpa. jumpa.